Karena jamaahnya Wahabi Salafi ini kebanyakan tidak bisa membaca kitab, maka kontroversi yang ada di tubuhnya mereka atau di syekhnya mereka, bukan Indonesia ya. Indonesia itu sudah jelas itu banyak kontroversinya antara satu ustaz dan yang lainnya, atau di Indonesia Jawa, luar Jawa. Di Madinah saja atau di Timur Tengah sendiri itu antara Wahabi satu dengan yang lainnya itu berbeda. Contoh Ibnu Baz dengan yang lainnya dengan Ibnu Saimin itu berbeda. Ketika ini ada perbedaan, maka kalau dikatakan kami memang orang-orang yang mengajarkan Islam yang murni, kami mengikuti Islam yang murni, sebenarnya yang murni yang mana begitu? Ketika kamu semuanya kelompok dari kamu mengatakan kami adalah Salafi atau Wahabi Salafi, lah yang benar-benar benar itu yang mana? Uang dari syekhnya kamu sendiri itu berbeda begitu. Misalnya satu pendapat, contoh masalah tadi itu kan berbeda, itu antara Madinah dengan Makkah berbeda begitu. Itu mana yang dikatakan memang ini kamu yang benar-benar ikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwana dan muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan salah satu video dari Ustadz Wahabi yang gelarnya itu sudah S3 ya. Beliau ini yang dikatakan mondoknya di Makkah dan Madinah, dan ternyata nanti yang akan kita saksikan videonya tersebut atau fatwa atau keterangannya itu bertentangan dengan salah satu imam yang ada di Madinah. Kita saksikan videonya, kemudian kita nanti komentar ya. Paling baik kalau sahur jangan banyak-banyak. Jadi ini kemudahan yang Islam tawarkan. Nah, sampai kapan? Sampai mendengar azan subuh. Jadi azan yang mana yang kamu dengar pertama kali? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih megang air begini. Allah, minum. Masih boleh. Sampai la ilaha illallah. Udah jangan. Kalau kita lihat di dalam video tersebut kan salah satu Ustadz Wahabi Al-Bawazir, apa Subhan Bawazir namanya itu, kita lihat fatwanya itu sama dengan semua fatwa Ustadz Wahabi seperti Khalid Basalamah dan yang lainnya, yang mengatakan bahwasanya ketika kita puasa di bulan puasa atau di hari-hari yang lainnya, Yaumul Bid dan yang lainnya, ketika kita sahur, ketika mendengarkan adzan subuh itu masih boleh untuk makan, ketika misalnya makanan itu ada di tangan begitu. Terus selesaikan dulu makannya mau begitu hingga adzan itu selesai. Nah, ternyata fatwa ini itu bertentangan dengan salah satu imam yang ada di kota Madinah. Kita saksikan videonya ya. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نرى كثيرا من الناس في المسجد النبوي والمسجد الحرام يشربون حتى نهاية أذان الفجر ظنا منهم أن وقت الإمساك يكون بنهاية الأذان. هذا من الغلط الذي يشيع عند بعض العوام، أنه يستمر في الشرب والأكل. بعضهم يقول حتى يقول الصلاة خير من النوم، وبعضهم يقول حتى يفرغ من الأذان، وهذا غلط. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فجعل الحد الأذان، والأذان ليس من جنس ما قبله فلا يدخل فيه، فالواجب الكف والإمساك فور الأذان. Kalau kita melihat penjelasan dari dalam video tersebut, yaitu beliau ini merupakan salah satu imam Madinah, yaitu namanya itu Sulaiman bin Samullah Ar-Ruhaili. Beliau ini mengatakan begini, bahwasanya ada sebagian persepsi atau anggapan yang salah di masyarakat, tentu di masyarakat Madinah, yaitu ketika mereka sahur menganggap tidak bolehnya makan atau dimulainya puasa itu dari selesainya adzan. Ada yang mengatakan juga sampai as-salatu khairum minan naum. Anggapan ini itu salah menurut beliau, salah satu imam Madinah ini. Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad SAW itu bersabda hatta yu'adina ibnu ummi maktum. Berlandaskan hadis sahih ini bahwasanya waktu imsaknya itu atau dimulainya puasa itu sejak adzan subuh dikumandangkan. Adzan ini bukan termasuk qabluh katanya. Jadi adzan ini bukan bagian dari malam sehingga masih diperbolehkan makan, sehingga nanti selesainya baru tidak boleh makan. Bukan seperti itu nalarnya atau persepsinya atau pengertiannya. Yang benar itu adalah ketika adzan maka nggak boleh makan sudah begitu. Karena ada hadis yang saya tadi itu, kulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum.
Karena memang benar ketika Rasulullah menjadi dua muadzin, pertama Bilal, kemudian kedua itu Ibnu Ummi Maktum. Kalau Bilal, innal bilala yu'adzinu atau yunadi bilailin fakulu washrabu. Jadi kalau Bilal adzan itu masih boleh makan dan minum karena adzannya itu pada waktu malam. Jadi bahasanya itu, kalau bahasanya Syekh Sulaiman tadi itu maksudnya bin qabluh begitu. Kalau sudah Ibnu Ummi Maktum yang adzan, maka sudah nggak boleh makan karena masuknya itu pada siang gitu. Dan juga kalau kita lihat, memang kalau dikatakan memang hadis yang hatta, kan ini kalau berangkat dari hadis yang yang masyhur di kalangan orang-orang Wahabi, idza sami'a ahadukumun nida, itu kan masih boleh makan hatta yaqdiya hajatahu minhu begitu. Jadi boleh makan yang ada di tangannya begitu. Tapi kan hadis ini atau logika pengertian dari orang ketika adzan masih boleh makan, itu kan bertentangan dengan hadis sahih itu. Dan juga bertentangan dengan ayat Al-Qur'an sebenarnya, yaitu apa? Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Itu bertentangan dengan itu. Jadi seseorang begini, ketika seseorang itu memahami sesuatu, itu tidak mengkolerasikan antara satu dalil dengan dalil yang lain, maka itu bisa dipastikan pengertian pemahamannya itu salah begitu. Sedangkan kalau kita lihat Ustadz Wahabi ini, ketika dia memberikan konsumsi begitu ya, memberikan konsumsi satu dalil, itu kebanyakan memang satu dalil, kemudian mereka berimajinasi sendiri dengan tanpa mengkorelasikan, menggabungkan satu dalil dengan dalil yang lainnya. Ya terbukti di dalam fatwa-fatwanya mereka itu banyak yang miss antara satu dalil dengan yang lainnya ya. Terutama di dalam fatwa bahwasanya ketika adzan sahur, adzan subuh istilahnya itu ketika dia sahur maka masih boleh makan begitu. Meskipun bahasa dari Pak Khalid Basalamah itu jangan ngambil dulu, ya logikanya kalau ambil dulu masih panjang gitu. Tapi kalau makanan itu sudah ada di tangan, diselesaikan saja gitu. Itu kan fatwa seperti itu kan fatwa yang menyesatkan menurut saya. Tapi anehnya lagi-lagi dari jamaahnya mereka, muhibbinnya mereka atau pembelanya mereka menganggap itu merupakan ya fatwa atau keterangan yang benar, yang memang silsilah sanadnya sampai ke Rasulullah Muhammad SAW. Padahal itu tidak benar. Kalau kita lihat di video tadi, ulama Madinah sendiri membatalkan pengertian atau pemahaman itu. Jadi kalau sudah begini, apa mau dibenarkan oleh jamaahnya, muhibbinnya Wahabi Salafi ini? Kalau misalnya kita mau relevan ya di dalam menghukumi, ya seharusnya tetap kita katakan dia salah begitu. Logikanya begini, ketika sesuatu yang sudah salah secara pendapat para ulama atau ittifaqnya para ulama dan menurut pandangan ulamanya sendiri itu salah, contoh dalam kasus ini, maka ya jangan terus diulang-ulang dan jamaahnya jangan membenarkan. Dan kalau ada orang yang menyalahkan, membenarkan, mereaksan itu, ya jangan dianggap itu membenci atau yang lainnya, maka katakan itu alhamdulillah telah membenarkan ustadz yang salah, begitu seharusnya. Ini yang kadang keliru persepsi atau anggapan di masyarakat kita. Setiap orang mengkritik, setiap orang yang membenarkannya itu dianggap membencinya, asalkan itu dengan bahasa yang bagus, asalkan dengan pakai ibarat begitu ya, pakai dalil-dalil. Sebab begini, ada juga daripada YouTuber atau masyarakat kita yang menyalahkan sesuatu itu dengan tambah dalil. Dia bilangnya pokoknya kamu salah gitu. Mana dalilnya? Pokoknya kata Ustadz saya itu bukan satu hujah yang bisa dibuat hujah untuk membenarkan dan menyalahkan sesuatu. Yang benar itu dalilnya mana? Sebab gini, misalnya kalau di kitab ini bisa dikaji sama-sama begitu. Kembali lagi dalam masalah ini, bahwasanya salah satu Ustadz Wahabi tadi, Ustadz Subhan Bawazir kalau tidak keliru, ketika dia mempunyai persepsi seperti tadi, bahwasanya ketika adzan, ketika orang mau sahur itu masih boleh minum seperti itu sampai adzan itu selesai, maka itu sangat keliru sekali. Oleh karena itu saya harapkan jamaah Wahabi jangan mengikuti fatwa dari Pak Subhan Bawazir ini, karena kalau mengikuti ya nanti puasanya batal, percuma niat tapi batal puasanya itu. Sebab kan begini, sebab yang ini, keterangan yang ini sangat bertentangan sekali dengan ya Al-Quran, bertentangan dengan hadis ya, bertentangan hadis sahih ya. Dan
kalau di dalam masalah ini atau ketika memang ada sebagian, tidak semua ya, sebagian entah banyak atau sedikit kurang paham, tapi yang saya perhatikan banyak dari fatwanya Ustadz Wahabi itu yang menyalahi kepada konsep di agama syariat ini sendiri, apalagi atau terkadang ada yang juga yang menyalahi kepada dari syekh-syekhnya mereka yang ada di Timur Tengah, baik yang ada di Madinah atau yang ada di Mekah. Lah ini sekali lagi begini, karena jamaahnya Wahabi Salafi ini kebanyakan tidak bisa membaca kitab, maka kontroversi yang ada di tubuhnya mereka atau di syekh-syekhnya mereka, bukan di Indonesia ya, Indonesia itu sudah jelas itu banyak kontroversinya antara satu ustadz dan yang lainnya, atau dari Indonesia Jawa, luar Jawa, di Madinah saja atau di Timur Tengah sendiri itu antara Wahabi satu dengan yang lainnya itu berbeda. Contoh Ibnu Bas dengan yang lainnya dengan Ibnu Saimin itu berbeda. Ketika ini ada perbedaan, maka kalau dikatakan kami memang orang-orang yang mengajarkan Islam yang murni, kami mengikuti Islam yang murni, sebenarnya yang murni yang mana begitu? Ketika kamu semuanya kelompok dari kamu mengatakan kami adalah Salafi atau Wahabi Salafi, lah yang benar-benar benar itu yang mana? Wong dari syekhnya kamu sendiri itu berbeda begitu. Misalnya satu pendapat, contoh masalah tadi itu kan berbeda itu antara Madinah dengan Makkah, berbeda begitu. Itu mana yang dikatakan memang ini kamu yang benar-benar ikuti Rasulullah Muhammad SAW? Itu kan repot. Itu kita tidak bicara dalil seperti tadi itu. Ini menyalahi kepada yang dalil yang sahih atau Al-Quran gitu. Di dalam tubuh kelompok mereka sendiri itu ada perbedaan. Cuman begini, di setiap organisasi memang ada perbedaan. Ini setiap manhaj ada perbedaan. Cuman begini, kalau saya lihat di NU itu bedanya begini. Di NU itu kalau ada kekeliruan yang tidak sesuai dengan konsep para ulama, maka kadang yang tampil untuk memberikan suara itu adalah para santri, para teman-teman teman-teman santrinya Azwaja begitu, atau teman-teman santri pesantren begitu ya. Itu yang tampil untuk menjadi orang yang ini salah yang benar begitu. Karena sebab santri pada era sekarang ini ada yang bukan dari pesantren, ada santri ya, santri biasa begitu, ngaji di Facebook, ngaji di sosmed gitu ya, Facebook, kemudian di IG atau yang lainnya ya, di YouTube begitu ya. Itu sudah mengatakan santrinya ini, santrinya kayak ini, kayak santrinya Gus ini begitu. Ini maksudnya yang tampil di depan kalau ada salah satu, misalnya di NU ini yang salah itu yang tampil ada santri begitu. Teman-teman yang tanya tentang masalah saya menanggapi enggak, misalnya masalah jogetannya di NU itu sudah saya tanggapi, lihat video saya. Nah teman-teman itu kalau melihat video saya itu sampai selesai, kemudian baru dia komentar gitu. Sebab kalau tidak begitu nanti persepsinya atau komentarnya itu nggak nyambung gitu. Makanya menurut saya orang yang bijak itu ketika dia melihat satu video, maka komentari di materi video itu, bukan yang lain begitu. Kecuali memang kesalahannya tuh ada korelasinya begitu, atau komentarnya ada korelasinya begitu. Ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.